Anda sekalian, saya akan memberikan tutorial cara membuat alat filtrasi air sederhana dan contoh uji coba menggunakan air lumpur sebagai sampel. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang diperlukan yaitu yang pertama kardus 1 buah, botol ukuran 1,5 liter 3 buah, gelas ukur 1 buah, gelas plastik 3 buah, kertas label, cutter 1 buah, dan gunting 1 buah serta indikator universal. Bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama ada kerikil, pasir halus, batu, arang, spons, tisu, kapas, dan menggunakan 3 air uji yaitu limbah deterjen, air lumpur, dan air selokan. Langkah yang kedua, kita membuat penyangga untuk meletakkan alat filtrasi air. Yang pertama, potong karton berbentuk lingkaran, ukur sesuai dengan ukuran botol. Dan buat menjadi 3 lubang pada karton untuk menempatkan botol filtrasi secara terbalik. Selanjutnya, gambar pola lubang berbentuk persegi di salah satu sisi karton. Lubang ini berfungsi sebagai jendela pengintip agar kita dapat memantau proses filtrasi air yang terjadi di dalam botol. Gunakan pisau cutter untuk memotong pola yang sudah digambar tadi dengan hati-hati. Pastikan ukuran lubang cukup lebar agar bagian dalam botol terlihat jelas. Langkah ketiga, menyiapkan botol sebagai wadah atau media filtrasi. Yang pertama, potong bagian bawah botol menggunakan pisau cutter. Kemudian, lubangnya tutup botol secukupnya agar air bisa mengalir keluar saat proses filtrasi berlangsung. Langkah keempat, menyusun media atau alat filtrasi air. Masukkan kapas ke dalam botol sebagai lapisan pertama, di mana kapas berfungsi sebagai penyaring partikel halus dan menjadi tempat terakhir mengalirnya air filtrasi. Masukkan spons ke dalam botol sebagai lapisan kedua. Spons membantu menahan partikel yang lebih besar dan sekaligus meratakan aliran air sebelum masuk ke lapisan terakhir. Dan juga spons berfungsi menyaring sisa kotoran kasar dan memperlambat laju air agar proses filtrasi lebih optimal. Berikutnya, masukkan kerikil ke dalam botol sebagai lapisan ketiga. Kerikil berfungsi menyaring partikel kasar seperti lumpur, daun, dan lain-lain. Selain itu, kerikil juga membantu memperlancar aliran air menuju ke lapisan di bawahnya. Masukkan batu ke dalam spons sebagai lapisan keempat. Batu memiliki fungsi yang serupa dengan kerikil, yaitu menyaring partikel besar dan membantu memperlancar aliran air. Masukkan pasir halus pertama ke dalam botol sebagai lapisan kelima. Pasir halus berperan penting untuk menyaring partikel-partikel halus dan debu dari arang sehingga tidak ikut terbawa ke dalam lapisan berikutnya. Selanjutnya, masukkan arang ke dalam botol sebagai lapisan ke-6. Arang berfungsi sebagai penyerap zat kimia berbahaya, bau, dan warna dari air. Arang aktif memiliki pori-pori yang sangat kecil yang mampu menyerap logam berat dan senyawa organik dan menjadikan air lebih jernih dan bersih. Yang selanjutnya, masukkan pasir halus kedua ke dalam botol sebagai lapisan ke-7. Fungsinya untuk menyaring partikel-partikel kecil yang mungkin
masih lolos dari lapisan di atasnya. Terakhir, masukkan tisu ke dalam botol sebagai lapisan ke-8. Tisu digunakan sebagai penyaring awal yang akan menyaring partikel-partikel halus saat air uji pertama kali dituangkan ke dalam alat filtrasi. Sebelum menuangkan air uji ke dalam alat filtrasi, terlebih dahulu lakukan pengukuran volume air yang akan digunakan. Selain itu, ukur juga pH air untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan dari air yang diuji, serta lakukan pengamatan terhadap karakteristik fisik air seperti warna, bau, dan tingkat kejernihannya. Pengukuran dan pengamatan awal ini penting dilakukan sebagai data perbandingan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas alat filtrasi dalam menyaring air uji dan meningkatkan kualitas air. Langkah kelima, merakit alat dan melakukan uji coba. Proses uji coba dilakukan menggunakan air lumpur untuk mengetahui efektivitas alat filtrasi dalam menyaring partikel kotoran yang terkandung di dalam air tersebut. Air lumpur dipilih sebagai air uji karena mengandung partikel padat seperti tanah dan pasir yang dapat mewakili kondisi air tercemar secara fisik. Dengan menggunakan air lumpur, dapat diamati seberapa baik alat filtrasi mampu memisahkan kotoran dari air sehingga menghasilkan air yang jernih. Selanjutnya, masukkan alat filtrasi ke dalam karton yang telah disiapkan tadi, di mana karton digunakan sebagai penyangga. Lalu, letakkan gelas plastik di bawah botol sebagai wadah penampung air hasil filtrasi. Setelah proses filtrasi selesai, lakukan kembali pengukuran terhadap volume dan pH air hasil filtrasi. Selain itu, amati juga perubahan warna, bau, dan kejernihan air. Hasil pengamatan ini kemudian dibandingkan dengan data awal sebelum filtrasi, sehingga dapat diketahui seberapa besar peningkatan kualitas air yang terjadi. Jika air hasil filtrasi tampak lebih jernih, tidak berbau, warnanya lebih bening, dan pH-nya mendekati netral, maka dapat disimpulkan bahwa alat filtrasi bekerja sangat efektif dalam menyaring kotoran dari air. Selanjutnya, catat seluruh hasil pengamatan pada tabel pengumpulan data dan kerjakan soal-soal yang terdapat pada bagian analisis data. Yang berikutnya yaitu lampiran hasil uji coba. Bisa Anda lihat dalam video tersebut, sebelum proses filtrasi dilakukan, terlebih dahulu kita melakukan pengukuran pH air untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan air tersebut sebelum difiltrasi. Nah, setelah diukur, hasil pH air sebelum proses filtrasi adalah 7, menandakan bahwa air memiliki sifat netral. Selanjutnya, pengukuran pH air dilakukan kembali setelah proses filtrasi selesai. Tujuannya untuk mengetahui apakah terjadi perubahan nilai pH pada air sebelum dan sesudah filtrasi. Setelah melalui proses filtrasi, pH air berubah menjadi 6, yang menunjukkan bahwa air menjadi sedikit asam setelah proses filtrasi. Bisa Anda lihat proses sebelum dan sesudah filtrasi, di mana gambar pertama menunjukkan bahwa kondisi air sebelum proses filtrasi. Air terlihat sangat keruh dengan warna coklat pekat, menandakan adanya campuran lumpur dan partikel-partikel kotoran. Beberapa serpihan material juga tampak mengapung di permukaan. Gambar kedua menunjukkan hasil filtrasi yang tampak jauh lebih jernih dibandingkan sebelum proses filtrasi. Air yang sebelumnya keruh dan berwarna coklat pekat kini terlihat lebih bersih dan jernih. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa alat filtrasi air sederhana mampu menyaring air berlumpur menjadi lebih jernih disertai perubahan nilai pH. Meskipun hasilnya belum sepenuhnya jernih, alat ini terbukti cukup efektif dalam meningkatkan kualitas air yang tercemar.